Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyihil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu saudaraku yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita untuk hikmah Ramadan yang ke-8 ini adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hikmah Ramadan sebelumnya, yaitu hikmah Ramadan yang ke-7, kita telah membahas tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hikmah Ramadan yang ke-8 ini kita lanjutkan tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah memberikan perumpamaan yang sangat indah bahwa seorang hamba yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala seperti seekor burung yang mempunyai 2 sayap. Maka begitu pula seorang hamba yang menuju kepada Allah SWT mesti dia memiliki 2 sayap. Sayap pertama adalah sayap rasa takut kepada Allah, dan sayap yang kedua adalah sayap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seekor burung yang hanya mempunyai 1 sayap yang berfungsi sementara 1 sayapnya patah, maka dia tidak akan bisa terbang dengan stabil, apalagi ketika kedua sayapnya patah. Begitulah seorang hamba, jika hanya 1 perasaan yang ada di dalam hatinya, hanya rasa takut tanpa berharap, atau sebaliknya hanya berharap tanpa rasa takut, maka dia tidak akan bisa terbang dengan stabil menuju kepada Allah SWT. Tapi kedua perasaan ini mesti ada di dalam hati secara bersamaan. Kita telah membahas tentang rasa takut, maka kita lanjutkan tentang berharap. Sebagaimana rasa takut kepada Allah, berharap juga punya 3 tingkatan. Yang pertama disebut dengan raja, yaitu pengharapan kepada Allah atas dasar iman. Setiap orang yang beriman kepada Allah SWT, cirinya adalah di dalam hatinya ada pengharapan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua disebut dengan al-bastu. Al-bastu adalah pengharapan kepada Allah SWT yang didasari bukan hanya karena iman tapi juga karena ilmu. Dan yang ketiga disebut dengan al-uns, yaitu pengharapan kepada Allah SWT selain atas dasar iman, atas dasar ilmu, juga karena ma'rifah, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang mengenal Allah, maka dia akan semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang hamba semestinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagi seorang awam, dia akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia melakukan ketaatan. Tapi begitu terjerumus melakukan dosa, maka hilang pengharapannya kepada Allah SWT. Ini adalah orang yang awam. Tapi bagi orang yang arif billah, yang mengenal Tuhannya, ketika ia melakukan ketaatan, yang muncul di hatinya adalah rasa takut. Mengapa takut pada saat dia melakukan ketaatan? Jangan sampai ia kemudian bersandar kepada amalnya itu. Sementara amal tidak boleh dijadikan sandaran. Sandaran itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di sisi lain, orang yang awam ketika dia tergelincir berbuat dosa, maka dia akan merasa takut. Tapi bagi seorang arif billah, ketika ia tergelincir melakukan dosa dan kemaksiatan, maka yang tumbuh di hatinya adalah pengharapan kepada Allah SWT, mengharapkan ampunan dari Allah SWT. Sehingga pada hikmah yang pertama, di antara sekian hikmah yang dituturkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, hikmah yang pertama adalah inna min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i inda wujudis salam. Sesungguhnya di antara tanda bersandarnya seorang hamba kepada amalnya, yaitu kurangnya pengharapannya pada saat dia tergelincir. Jadi semestinya
Ketika tergelincir melakukan dosa, pengharapan kita kepada Allah SWT tidak pernah pudar, tidak pernah berkurang. Semakin kita berharap kepada Allah SWT. Bukankah Allah SWT telah menyapa hambanya yang melampaui batas pada surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berharap sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.